Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel akuntansi dasar kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan persamaan dasar akuntansi untuk prakteknya atau membuat persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama ada menerapkan persamaan dasar akuntansi dan yang kedua membuat persamaan dasar akuntansi. Nah, langsung saja ke pencatatan transaksi keuangan ke persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada transaksi saat penanaman modal. Pada tanggal 2 Desember 2019, Ibrahim ingin membuka usahanya dengan menginvestasikan uang pada perusahaan sebagai modal pertama 5 juta rupiah dan peralatan 3 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, pengaruhnya adalah yang pertama, harta berupa kas bertambah 5 juta rupiah. Karena ini tadi menginvestasikan uang, berarti kasnya bertambah 5 juta. Kemudian harta berupa peralatan bertambah 3 juta rupiah. Dan yang terakhir modalnya bertambah senilai 8 juta. Dari peralatan ditambah kas 5 juta ditambah 3 juta, berarti 8 juta rupiah. Nah, itu pengaruhnya. Kemudian masuk ke persamaan dasar akuntansinya. Kemarin saya tugaskan untuk membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, kalian tinggal mengisinya. Di sini dalam ribuan rupiah ya, biar kita mempersingkat tabelnya. Nah, di sini ada tanggalnya, kita isikan sesuai yang ada di soal, yaitu 2019 Desember. Kemudian tanggalnya tanggal 2, kasnya tadi 5 juta rupiah. Kemudian peralatannya 3 juta rupiah, sehingga modalnya 8 juta rupiah. Keterangannya di sini adalah penanaman modal. Nah, yang perlu diingat adalah di mana harta sama dengan utang plus modal itu jumlahnya harus balance atau harus imbang. Nah, di sini utang plus modalnya ada 8 juta rupiah, kemudian hartanya ada 5 juta ditambah 3 juta adalah 8 juta rupiah. Berarti dia sudah seimbang dan sudah balance, berarti sudah benar dan kita bisa melanjutkan ke transaksi berikutnya. Yang kedua ada transaksi pembelian. Yang pertama pada tanggal 3 Desember 2019 dibeli peralatan Rp500.000. Nah, pengaruhnya adalah harta berupa kas berkurang Rp500.000 dan harta berupa perlengkapan bertambah Rp500.000. Maksud transaksi tanggal 3 Desember ini adalah kita membeli perlengkapan secara tunai. Nah, di sini kan tidak ada keterangan secara kredit, berarti anggapannya ini adalah secara tunai. Nah, karena secara tunai kita membeli, berarti uang kita berkurang, otomatis kasnya berkurang. Kas itu berupa kumpulan uang ya, berarti kasnya berkurang. Kemudian kita membeli apa tadi? Perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah karena kita membeli, berarti perlengkapannya bertambah Rp500.000. Nah, transaksi berikutnya ada tanggal 5 Desember 2019 diberi peralatan secara kredit. Nah, di sini ada secara kredit yang harus digarisbawahi Rp700.000. Pengaruhnya adalah kita membeli, berarti yang dibeli apa? Peralatan, berarti peralatannya bertambah. Kemudian secara kredit berarti utang kredit. Karena utang berarti utangnya juga bertambah sebesar Rp700.000. Baik, kita masukkan ke persamaan dasar akuntansinya. Kita tulis tanggalnya di sini tanggal 3. Tadi kasnya berkurang karena untuk membeli secara tunai Rp500.000. Karena berkurang kita tambahi kurung buka kurung tutup Rp500.000. Atau dengan min Rp500.000 juga boleh. Kemudian yang bertambah apa tadi? Harta. Hartanya bertambah berupa harta perlengkapan. Kita membeli perlengkapan. Keterangannya pembelian perlengkapan. Nah, bawahnya sini kita sudah bisa mengisi saldo, yaitu 5
juta rupiah dikurangi 500.000 rupiah ketemu 4.500.000 rupiah. Kemudian piutang usahanya belum ada, kita skip. Kemudian perlengkapannya ada 500.000 rupiah, peralatannya 3 juta rupiah, utangnya belum ada, kita skip. Kemudian modalnya ada 8 juta rupiah. Nah, ini adalah pertambahan dari 2 tanggal ya. Kemudian tanggal 5 ada pembelian peralatan secara kredit. Berarti peralatannya bertambah 700.000 dan utang usahanya juga bertambah 700.000. Keterangannya ada pembelian peralatan secara kredit. Nah, di sini saldonya yaitu kita tuliskan di bawahnya lagi 4.500.000. Kemudian piutang usahanya tidak ada, kita biarkan perlengkapannya masih sama 500.000 rupiah. Peralatannya tadi yang pertama ada 3 juta di penanaman modal yang pertama, kemudian membeli 700.000 sehingga menjadi 3.700.000 rupiah. Utang usahanya menjadi 700.000 rupiah. Utang banknya kita kosongkan, kemudian modalnya tetap menjadi 8 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi penerimaan. Yang pertama, pada tanggal 8 Desember 2019, diterima pendapatan atas jasa yang telah diberikan sebesar 600.000 rupiah. Pengaruhnya adalah harta berupa kas bertambah 600.000 dan modalnya bertambah 600.000. Pendapatan, menerima pendapatan. Kita telah menyelesaikan pekerjaan, kemudian kita mendapat bayaran. Berarti kas kita bertambah, otomatis jika kas bertambah dia mempengaruhi modal. Modalnya juga ikut bertambah. Nah, transaksi penerimaan yang kedua ada tanggal 10 Desember 2019 diterima pendapatan jasa 1 juta rupiah tapi dibayar bulan depan. Berarti harta berupa piutang, kita punya piutang. Piutang itu maksudnya pihak customer atau pihak pelanggan punya utang sama kita. Otomatis kita menyebutnya adalah piutang. Nah, piutang itu termasuk kelompok harta. Tadi minggu kemarin sudah saya jelaskan komponen yang mempengaruhi persamaan dasar akuntansi di kelompok harta, yaitu piutang masuk ke harta lancar atau aset lancar. Nah, harta berupa piutang bertambah 1 juta rupiah karena kita menerima, berarti piutangnya bertambah 1 juta rupiah, harta kita bertambah 1 juta rupiah dan modalnya otomatis ikut bertambah 1 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada tanggal 8 dulu, kita menerima pendapatan secara tunai yaitu 600.000. Pengaruhnya adalah kas dan modal. Keterangan kita tulis pendapatan jasa. Kemudian saldonya di sini kita tuliskan 4.500.000 ditambah 600.000 ketemu 5.100.000 rupiah. Kemudian di sini 500.000 rupiah, 3.700.000 rupiah, 700.000 rupiah. Kemudian 8 juta ditambah 600.000 rupiah ketemu 8.600.000 rupiah. Dan untuk tanggal 10-nya yaitu hartanya tadi berupa piutang karena belum dibayar 1 juta rupiah. Kemudian pengaruhnya ke modal juga 1 juta rupiah. Keterangannya adalah piutang pendapatan jasa atau pendapatan jasa yang belum dibayar juga boleh. Kemudian saldonya kita isikan, di sini tetap tidak ada pertambahan 5.100.000 rupiah. Di sini ada tambahan piutang 1 juta rupiah. Kemudian perlengkapannya 500.000 rupiah, peralatan 3.700.000 rupiah, utang usahanya 700.000 rupiah dan modalnya menjadi 9.600.000 rupiah. Selanjutnya ada transaksi pembayaran. Nah, di sini yang pertama tanggal 12 Desember 2019 dibayar sewa bangunan sebesar 200.000 rupiah. Kita membayar berarti kasnya berkurang atau uangnya berkurang 200.000 rupiah.
Nah, kasnya berkurang otomatis mempengaruhi modal dari perusahaan. Modalnya juga ikut berkurang Rp200.000. Transaksi pembayaran kedua pada tanggal 13 Desember 2019 dibayar sebagian utang sebesar Rp500.000. Berarti kasnya berkurang atau uangnya berkurang Rp500.000 dan utangnya juga ikut berkurang Rp500.000. Transaksi pada tanggal 14 Desember 2019 dibayar gaji sebesar Rp300.000, membayar gaji. Berarti kasnya berkurang Rp300.000 untuk membayar gaji dan modalnya juga ikut berkurang untuk membayar gaji karyawan. Selanjutnya ada transaksi pembayaran tanggal 15 Desember 2019 dibayar beban iklan Rp100.000. Berarti kasnya berkurang Rp100.000 untuk membayar beban iklan dan modalnya juga ikut berkurang Rp100.000. Baik, keempat transaksi pembayaran ini kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, yang pertama di tanggal 12 yaitu ada beban sewa gedung, yaitu mempengaruhi kas dan modal sama-sama berkurang. Berarti kita tambahkan kurung buka kurung tutup di sini atau tambahkan min di sini. Kemudian saldonya menjadi Rp5.100.000 dikurangi Rp200.000 menjadi Rp4.900.000. Di piutang usaha tetap Rp1 juta, perlengkapan tetap Rp500.000, peralatan tetap Rp3.700.000, utang usaha tetap Rp700.000 dan modalnya menjadi Rp9.600.000 dikurangi Rp200.000 menjadi Rp9.400.000. Di tanggal 13 ada pembayaran utang, pembayaran sebagian utang, berarti mempengaruhi kas dan utangnya juga ikut berkurang. Di sini keterangannya ada pembayaran utang. Nah, saldonya Rp4.900.000 dikurangi Rp500.000 ketemu Rp4.400.000. Kemudian piutangnya tetap Rp1 juta, perlengkapannya Rp500.000, peralatan Rp3.700.000 dan utang usahanya tadi Rp700.000 berkurang Rp500.000 menjadi Rp200.000 dan modalnya tetap Rp9.400.000. Selanjutnya di tanggal 14 ada pembayaran gaji pegawai yaitu Rp300.000, berarti mempengaruhi berkurangnya kas dan berkurangnya modal. Nah, di sini ada kurung tutup dan kurung buka Rp300.000. Keterangannya adalah beban gaji. Otomatis kasnya menjadi Rp4.100.000 dari Rp4.400.000 dikurangi Rp300.000. Piutangnya tetap Rp1 juta, perlengkapan Rp500.000, peralatan Rp3.700.000, utang usahanya Rp200.000 dan modalnya menjadi Rp9.100.000. Dan di tanggal 15 ada transaksi pembayaran beban iklan, mempengaruhi kas dan modal. Kas dan modalnya berkurang Rp100.000 untuk membayar beban iklan, dikasih di keterangannya beban iklan. Otomatis kasnya menjadi Rp400.000, piutang usahanya Rp1 juta, perlengkapannya Rp500.000, peralatannya Rp3.700.000, utang usahanya Rp200.000 dan modalnya Rp9 juta. Masih lanjut di transaksi pengambilan prive atau pengambilan uang atau kas untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini dicontohkan pada tanggal 27 Desember 2019 Ibrahim mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp200.000. Nah, pengaruhnya harta berupa kas berkurang Rp200.000 dan modalnya juga berkurang Rp200.000. Kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Kita tulis tanggalnya tanggal 27. Tadi ada pengambilan prive-nya Rp200.000, berarti mempengaruhi kas dan modalnya berkurang Rp200.000. Karena berkurang, jangan lupa ditambahkan kurung buka kurung tutup atau min di depannya. Keterangannya prive atau pengambilan pribadi. Nah, saldonya di sini menjadi
4 juta dikurangi 200.000 rupiah menjadi 3.800.000 rupiah. Piutang usahanya tetap 1 juta rupiah, perlengkapannya 500.000 rupiah, peralatannya tetap 3.700.000 rupiah, utang usahanya 200.000 rupiah, dan modalnya menjadi 8.800.000 rupiah dari 9 juta awal dikurangi 200.000 rupiah untuk prive. Nah, jangan lupa di paling akhir kita menambahkan saldo, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Kita total dulu di kolom hartanya di sini. 3.800.000 ditambah 1 juta ditambah 500.000 ditambah 3.700.000 ketemu 9 juta rupiah. Dan utang plus modalnya 200.000 di utang usaha ditambah modalnya 8.800.000 rupiah ketemu juga 9 juta rupiah. Berarti dia seimbang atau dikatakan balance. Nah, berarti dinyatakan persamaan dasar ini sudah benar karena dia seimbang. Tapi perlu diingat, balance belum tentu benar dan tidak balance sudah pasti salah. Selanjutnya ada contoh kasus dari bengkel murni, yaitu data transaksi selama bulan Oktober 2020. Nah, dari transaksi ini kalian kerjakan apa pengaruhnya dan buatlah tabel persamaan dasar akuntansi. Itu adalah tugas kalian di minggu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.